Nah, Pak Menteri, kita tahu bahwa saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya, Pak, adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan ketua komite Tapera, yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada dua saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menanti soal itu. Nah, oke, percuma makan gratis kalau pajak-pajak semua dinaikin. Luar biasa ya. Pajak PPN yang 10% naik 11% kemarin, sebentar lagi mau naik menjadi 12%. Dahsyat sekali. Pertalite akan dihapus di Jakarta, di beberapa SPBU. Saya kemarin ke Jakarta berapa bulan lalu, sudah nggak ada itu Pertalite, sudah diganti dengan apa, Pertamax Green 13 apa 93 ya. Nampaknya memang pemerintah sedang kesulitan sekali mencari dana sehingga dibuatlah Tapera ya, tambahan penderitaan rakyat. Nah, bukan tabungan perumahan rakyat. Tapi nggak logis sama sekali karena puluhan tahun dikumpulkan itu nggak akan nyampe untuk bisa beli rumah. Kalau itu kan bisa dipakai buat uang pensiun ya, namanya bukan Tapera dong, tabungan pensiun saja kan, sederhananya begitu ya. Kemudian pemerintahan ada rencana mengutang lagi sebesar 1.250 triliun Bang di APBN 2024. Kalau nggak bangkrut negara. Jangan-jangan hari ini sudah bangkrut ini. Iya, sudah bangkrut. Cuman ditutup-tutupi aja gitu. Ya kita lihat, sampai hari ini tidak ada investor yang mau masuk ke IKN. Gimana nggak ngeri tuh. Belum lagi politik dinasti yang hari ini terus menular. Zulhas menawarkan anaknya untuk jadi pasangan Kaisang di Pilgub DKI. Jadi politik dinasti ini dahsyat luar biasa ya, kekuasaan ini membuat para pejabat lupa diri. Dan ya Pak Jokowi semakin dekat dengan titik akhir semakin cawe-cawe ya. Pak Amin Rais menyampaikan itu juga di video yang terbarunya. Tapera tambahan penderitaan rakyat. Ojol katanya mau kena itu juga 3%. Ya Allah. Kok nggak bisa mikir ini pemerintah. Mereka cari investor dari luar negeri nggak dapat, akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Rakyat yang terus diperas-peraskan, begitu perspektif publik hari ini melihatnya. Dibuatlah Tapera, swasta dikenain Tapera, kemudian ojol juga dikenain Tapera, PPN naik lagi 1%, Pertalite mau dihilangkan.
Kan apa kalau bukan untuk mengeruk dana dari rakyat sendiri, kan begitu. Apakah benar gas naik dengan lampu air? Kami rakyat miskin, kasihan banget Pak. Ya, mereka pengennya naiknya cepat-cepat sebetulnya. Tapi ketika mendapatkan reaksi publik, mereka menahan diri. Kita lihat nih kenaikan UKT, biaya kuliah kemarin, ya, yang ada yang sampai nyaris 500%. Kita teriak semua, di media sosial semua, di TikTok, di YouTube, dan sebagainya. Apa dampaknya? Ditangguhkan itu. Meskipun bahasa Pak Jokowi nggak enak juga ya, kita tangguhkan, nggak naik sekarang, mungkin tahun depan. Ya rame lagi tahun depan. Nah, penanganan dari pemerintah ini yang kemudian kita lihat bahwa Indonesia berada dalam kecemasan luar biasa menghadapi apa yang katanya bonus demografi 2045 itu nggak kelihatan gitu. Yang ada adalah semua indikasi-indikasi kebobrokan. Kan luar biasa kalau begini. Kita lihat misalkan perilaku SYL, Syahrul Yassin Limpo, yang dengan mudahnya menggunakan dana-dana kementerian untuk kepentingan pribadi, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, bahkan untuk mungkin pacarnya itu, yang biduan itu. Kan dahsyat itu. Kang, saya pusing lihat pemimpin bangsa ini, nggak ada sama sekali nyenengin rakyat. Ya karena tidak punya kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Jadinya ya begitu gitu. Jadi ini pelajaran penting buat kita, apalagi sudah tahu nggak benar mau dilanggengkan pula dengan dinasti politik, kan luar biasa ini, mengerikannya. Mau dilanggengkan dengan cara-cara yang sangat tidak elok sama sekali. Jangan terkecoh dengan bantuan bansos Jokowi. Dia itu bukan cinta rakyat, tapi punya kepentingan pribadi. Ngeri. Ternyata bansos hanya untuk menipu rakyat, karena rakyat bakal terus dihisap darahnya, karena rakyat bakal terus dihisap darahnya dengan berbagai kebijakan yang bakal menguras uang rakyat. Pajak sana sini, pungutan sana sini, harga-harga dipastikan akan naik terus. Dan sekarang harus bayar iuran tapera. Bagi para pendukung paslon 02, jangan menyesal atas pilihannya, karena kalian tidak cerdas dalam memilih pemimpin. Semua ini akibat rakyat bodoh. Wow. Dan terus dieksploitasi kebodohannya oleh pemimpin zalim. Penggelontoran bansos itu sendiri sebuah pelanggaran undang-undang yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi membeli suara rakyat dengan memanipulasi bantuan. Berapa kilogram didapat dari bansos? 6 kilo, 10 kilo, 25 kilo. Berapa uang yang diperoleh? 300.000, 600.000. Tapi biaya yang harus dikeluarkan rakyat jauh lebih besar lagi. Pemerintah lagi kesulitan dana. APBN sendiri sudah minus, tidak mungkin lagi diambil dari APBN. Padahal banyak pos yang harus dikeluarkan. Cicilan hutang, KCJB. KCJB itu apa? Kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Gaji pegawai IKN, infrastruktur di IKN. Ketua otorita dan wakilnya kompak mengundurkan diri di waktu yang sama. Ngeri kali itu. Belum juga untuk gaji pegawai IKN, infrastruktur di IKN, membayar para buzzer dan influencer, dan untuk biaya jogok rakyat untuk kepentingan anak dan mantunya di Pilkada 2024. Wow. November itu Pilkada ya. Setelah kenaikan UKT ditolak rakyat dan DPR, langkah mendesak Jokowi bikin program tipu-tipu dengan nama Tabungan Perumahan Rakyat yang diumumkan sepihak tanpa musyawarah dan izin para pekerja. Maka tapera diterjemahkan rakyat menjadi tabungan pemerasan rakyat, tabungan penderitaan rakyat, tabungan penipuan rakyat, dan tampang penipu rakyat. Makin ngeri aja ini. Karena tidak ada musyawarah dan izin dari rakyat atau pekerja, maka tapera hanya sebuah pemerasan, perampokan hak dan kezaliman. Wajar rakyat menolak program tapera, dan DPR memang juga harus membatalkan program tapera ini. Apalagi setelah ada laporan dari BPK bahwa sebesar 500 miliar dana tapera belum dicairkan. Hal ini yang mendorong Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan program tapera. Walaupun Muldoko pasang badan terhadap program Jokowi ini dan minta segera dilaksanakan dan mengancam bagi pihak yang menolak, begitu aja biasanya ya Pak Muldoko.
Tapi rakyat sebagai pemilik dana lah yang berhak memutuskan untuk menerima atau menolak, bukan Muldoko. Sebaiknya jika Jokowi sudah tidak mampu lagi urus negara dan pemerintahan, segera angkat bendera putih dan mundur secara kesatria. Jangan terus-terus menerus mengorbankan rakyat dengan program-program manipulatif. Tapera bakal menyengsarakan rakyat, maka harus dibatalkan.